perhatian nih Sur, masih nge-lag habis liburan ya kemarin Sur. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, kita cek satu-satu ya, per kelas per kelas. Karena ini kan kelas 12, jadi bener. mungkin lebih sedikit. Oke, kita mulai dari kelas 12 MIPA 1. Mana suaranya kelas 12 MIPA 1? Kok Cuman dikit banget 1, ya? 2 doang ya Sur ya. Oke, yaudah, Coba nggak ulang lagi. Gak apa-apa, lanjut aja Nggak ke usah ya? MIPA 2. Oke. 12 MIPA 2 mana suaranya? Oh, lumayan lebih banyak, Brik. Tapi nggak apa-apa. Lebih kompak ya. Oke, yang duduk masih berdiri di belakang silakan menempatkan diri sesuai dengan kelasnya. Oke, kita lanjut aja. Kita bisa masih lanjut tes sound ya. Mana suara dari 12 IPA 3? Wah. Udah banyak. Oke, ini Coba dilanjut. kelasku, jadi lumayan banyak lah. Mungkin datang buat menyaksikan aku bisa aja. Oke, pede banget ya. Oke. Oke, 12 MIPA 4 mana suaranya? Wah, ini Oke. Ada ya, lumayan ada, banyak, ada, lumayan ada, banyak. ada, Gak apa-apa, ada. Bri. Oke, lanjut. Oke, kita cek suara dari 12 MIPA 5. Mana suaranya? Kok kelihatan tempatnya Suaranya sama semua sama ya? ya, Sur ya. Multi Oke. ya, Sur. Kita sekarang ke kelas IPS nih. Yes, kita ke kelas Oke. gue ya. Mana suara dari 12 IPS 1? IPS lebih semangat ya, Sur ya. Ini kelihatannya siap menyalurkan aspirasi masyarakat Indonesia ya. Saking banyaknya. Semangat ya sebagai pemilih untuk pertama kalinya ya. Ya, apalagi kan kita sebagai pemuda, 51% pemilih pada saat ini adalah Benar. pemuda. Oke. Lanjut ke 12 IPS 2, mana suaranya? Kebetulan kelasku sih. Dominasi cowok ya. Ceweknya kayak hilang. Oke, kita lanjut di 12 IPS 3. Ini lebih bersuara ya, Sur ya. Iya. 12. Oke, Selanjutnya. 12 IPS 4, mana suaranya? Oke. Nah, yang terakhir harusnya paling banyak ya ini ya. Maaf. Mana suaranya kelas 12 bahasa? Oh iya, paling banyak. Oke, tanpa berlama-lama ya teman-teman. Teman-teman sebelumnya dimohon untuk menghormati keadaan yang ada, teman-teman dimohon untuk tenang karena sebentar lagi kita akan menyaksikan video yang telah disediakan oleh KPU. Oke, mungkin bisa langsung di... April 2014, kita dihadapkan dengan dua pilihan. Nyoblos atau golput. Idealnya adalah kita memilih partai dan caleg yang mau bekerja. Ya nggak korup. Punya moral yang baik. Berintegritas. Tapi masalahnya kita sering banget dikecewain sama kelakuan partai dan juga anggota legislatif yang selama ini berbuat seenaknya. Tidur saat rapat. Nonton video porno waktu rapat. Bikin video porno. Banyak kondom bekas ditemukan di gedung DPR. Gimana caranya ya bisa ada kondom bekas di DPR? Cuma datang, absen, terus pulang. Korupsi. Arogan. Bukan harusnya partai ya yang bertanggung jawab untuk seleksi caleg mereka? Apakah partai yang anggotanya melanggar hukum dan norma atau bahkan korupsi harus dikenakan sanksi? Bukankah harusnya partai nggak lalai dan merusak kepercayaan rakyat? Kita memilih karena percaya sama pilihan kita. Masalahnya, kalau nggak ada yang kita percaya, mau pilih siapa? Salah siapa kalau akhirnya kita nggak mau pilih? Terlepas dari salah siapa, di depan kita masih ada dua pilihan. Dan setiap pilihan, semua ada akibatnya. Iya, kalau kita golput, Tidak memilih adalah satu pilihan. Tapi akibat dari tidak memilih, Ada kemungkinan suara kita dibeli oleh partai yang kita tidak suka. Orang yang kita nggak suka lebih bisa kepilih. Partai yang kita nggak suka lebih bisa terpilih. kalau kita nyoblos, kemungkinannya Orang yang kita coblos nggak kepilih. orang yang kita pilih kerjanya nggak bener. Orang yang kita pilih suatu hari ketangkep KPK. Orang yang kita pilih bikin video porno. Intinya, kelakuan mereka di DPR bikin kita nyesel. Masalahnya, informasi tentang caleg yang dicalonkan para partai itu sangat terbatas. Kita nggak bisa memeriksa latar belakang mereka satu persatu. Gimana kalau kita coblos partainya aja? kemungkinannya Orang yang akan duduk di DPR dipilih oleh partai dan biasanya dengan nomor urut yang kecil.
partai mengeluarkan kebijakan yang kita nggak suka. Jadi, sebelum milih suatu partai, kita harus pelajari dulu visi, misi, dan rekam jejak partai. Apakah sesuai dengan harapan kita? Pilihan terakhir adalah kita cari mana yang kita nggak suka, coblos yang lain. Dari segitu banyaknya pilihan, pasti ada yang menurut kita paling baik dari semua yang kita nggak suka. Yang pasti jangan pilih yang korup dan banyak kasusnya. Bahaya. Intinya, golput atau tidak itu adalah pilihan kita. Tapi kalau kita golput, itu artinya kita setuju dengan siapapun yang akan memimpin bangsa ini. Dan kita nggak punya hak untuk protes kalau nanti kita nggak setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh para pejabat selama 5 tahun ke depan. Selamat memilih. Baik, kita semua tadi udah melihat kan bagaimana pemilu 2024 akan berjalan pada Februari tahun depan, yaitu Februari 2024. Kita kan juga sadar kita sebagai pemilih muda, suara kita lebih dari 50%. Karena kita juga generasi-generasi baru. Nah, dan pasti mungkin kalian semua mungkin tahu bahwa kita tuh bakal menjadi pemilih karena umur kita juga udah mencukupi syarat-syarat persyaratan yang ada. Nah, untuk itu makanya sekolah di hari ini mengadakan seminar ini dengan tujuan agar kita bisa lebih tahu langkah-langkah yang apa yang akan kita lakukan, gimana kita melakukan pemilih, bagaimana cara kita memilih, itu akan dijelaskan oleh KPU hari ini, sehingga nanti kita tuh nggak bingung apa yang akan kita lakukan, terus nanti kalau kita mau pilih harusnya gimana. Oke, berarti kita diajak untuk menjadi pemuda yang memilih dengan baik. Ya, jadi kita harus benar-benar memanfaatkan hak suara yang kita miliki nih, Sur. Oke, sebelumnya kita juga punya jargon untuk pemilu 2024. Jadi teman-teman mohon perhatikan karena ini penting. Jadi waktu aku bilang pemilu 2024, kalian jawab 1 suara untuk perubahan. Oke? Coba ulang dulu, Sur, ulang dulu. Oke, kalau aku bilang pemilu 2024, kalian jawab 1 suara untuk perubahan. Oke. Harus kelingking ya guys, biar kita netral ya. Harus kelingking, oke? Harus kelingking, jangan yang satu. Jangan dulu dong, kita biar netral dulu. Oke, kita cek soundnya dulu ya, Sur. Pemilu 2024, 1 suara untuk perubahan. Oke, tapi dari awal tadi kita belum perkenalan ya, Bri? Yes. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Suryo. Dan saya Brigida. Hari ini kita akan melakukan seminar dari KPU Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Oke, untuk memulai seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, mungkin kita akan kami persilakan Ibu Maria Monika Wahyu Utami selaku Kepala Sekolah SMA Regina Pacis untuk menyampaikan sambutannya. Baik, selamat pagi anak-anak yang terkasih yang kelas 12. Pagi, sudah punya KTP belum? Sudah, berarti ini semuanya akan menjadi pemilih pertama, pemula di tahun 2024. Apakah begitu? Ya, ada yang belum 17 tahun dan belum punya KTP? Waduh, sayang sekali kalau masih ada ya. Baik, anak-anak yang masih sehat, terima kasih ya karena masih hadir. Sementara beberapa teman kalian ada yang sakit lah, ada yang izin lah. Nah, pada kesempatan kali ini sekolah mengucapkan terima kasih kepada PPK Kecamatan Banjarsari. Siapa yang anak-anak di sini rumahnya juga di Banjarsari? Oh, ada beberapa ya. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada KPU Kota Surakarta. Anak-anak, apakah kalian tahu di mana letak kantor KPU Kota Surakarta? Oh, tidak tahu? Nah, ya kok tidak tahu? Dekat dengan sini ya. Nanti akan dijelaskan biar kalian juga mengenal ya. Nanti kapan-kapan ya, mungkin adik-adik kelas kalian perlu kami ajak untuk di kantor KPU. Baik, anak-anak yang terkasih, pada kesempatan kali ini sudah jelas ya.
Kalian akan diajak untuk ini belajar apa ya? Mata pelajaran apa yang terkait dengan pemilihan umum? Betul, PKN. Karena ini adalah salah satu kesempatan bagi kita untuk menggunakan hak atau kewajiban? Hak atau kewajiban? Hak. Ya, menggunakan hak pilih kita sebagai warga negara Indonesia. Maka anak-anak kelas 12 nanti ketika dijelaskan tolong jangan rame. Kalau kalian ngomong sendiri, satu, kalian hanya men-sharingkan apa yang kalian tahu. Padahal yang kalian tahu itu belum seberapa, ya enggak? Yang kedua, ketika kalian mau menyimak ada hal-hal baru, terutama tentang pemilihan umum tahun 2024 yang akan memastikan Anda untuk bisa memilih dengan bijaksana. Mas, apakah ada yang tahu tanggal berapa pemilu? Tanggal berapa? 14 Februari 2024 ya. Sudah tahu harus milih apa saja? Taunya apa? Milih presiden dan wakil presiden. Wah, banyak nanti yang harus dipilih. Ya, tidak hanya presiden dan wakil presiden. Nah, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut baik dari PPK Kecamatan Banjarsari ataupun KPU Kota Surakarta. Maka anak-anak, mumpung ada di sini, silahkan waktu ini digunakan. Jika ada pertanyaan, mungkin terkait dengan hoax, ini benar nggak sih? Nah, semacam itu silahkan ditanyakan ya. Yang pasti kalau saya menyarankan, karena kalian adalah pemilih pemula, ini adalah pertama kali kalian menggunakan hak pilih Anda, maka jangan sampai apa? Iya, benar. Jangan sampai golput. Kalaupun kandidatnya itu tidak sesuai dengan standar kalian, tetap pilih mana yang baik menurut kalian. Maka itu gunanya kalian harus membaca, berliterasi. Jangan sampai salah pilih. Begitu ya. Gimana, sudah siap menyimak? Ya, tenane, sudah atau belum? Sudah ya? Ya. Maka tanpa berpanjang kata, waktu saya kembalikan kepada MC. Selamat belajar, selamat mendengarkan. Semoga kalian terinspirasi dan mantap untuk menjadi pemilih pemula. Baik, terima kasih Bu Wahyu atas pengantaran yang diberikan. Oke, tadi kita udah di-mention sama Bu Wahyu bahwa di sini kita benar-benar bakal dapat ilmu baru. Jadi diharapkan untuk teman-teman sekalian kita bisa menjaga ketenangan dan juga kondusivitas agar nanti materi yang disampaikan itu bisa benar-benar menyerap banget. Oke? Baik, untuk selanjutnya kami undang Bapak Asep Nanda selaku Divisi Hukum dan Pengawasan PPK Kecamatan Banjarsari untuk memberikan sambutan. Kami persilakan Bapak Asep. Cek. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, berkah dalam untuk kita semua. Terima kasih Mas dan Mbak MC. Perkenalkan, saya Asep Nanda, saya bagian Divisi Hukum dan Pengawasan untuk PPK Kecamatan Banjarsari. Dan saya di sini nggak sendiri, teman-teman semua, ada 4 teman saya di belakang. Saya akan panggil satu-satu dulu nggih. Monggo Mas Yoga, kebetulan ini Ketua PPK Banjarsari. Tepuk tangan dulu. Ada yang kedua ada Mas Bagus, ini bagian teknis penyelenggara. Jadi yang menyiapkan seluruh logistik sarana prasarana pemilu Kecamatan Banjarsari ini Mas Bagus. Nanti kalau besok waktu mencoblos teman-teman bertemu dengan surat suara, kotak suara, itu yang menyiapkan Mas Bagus. Yang ketiga ada Mbak Intan. Nah, ini Mbak Intan untuk bagian sosialisasi dan pendidikan masyarakat. Jadi yang menjadi penanggung jawab utama di acara sosialisasi pada pagi hari ini adalah Mbak Intan. Ini kebetulan rumahnya Manahan, dekat sini nih.
Yang terakhir ada Mbak Nisa. Nah, ini bagian data. Jadi bagian data ini yang mengurusi data teman-teman untuk bisa melakukan menyalurkan hak pilihnya nanti di TPS gitu nggih. Jadi teman-teman yang baru punya KTP, ini semua sudah punya KTP atau belum? Ada, sudah sip. Ada yang belum? Usia 17 tahun ada yang belum? Nah, masih ada waktu. Sekarang nanti minggu ini misalkan silakan mengurus KTP elektronik dan nanti data itu akan diurus sama Mbak Nisa untuk teman-teman bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS. Jadi nanti urusi data, kerahasiaan data teman-teman itu ada di Mbak Nisa. Gitu nggih. Ya. Terima kasih teman-teman. Sekarang duduk di depan aja. Ya. Nah, hari ini, pagi ini, kita akan melalui 2 sesi diskusi bersama. Nanti ada pertanyaan, silakan bertanya. Yang pertama, nanti kita akan paparkan secara teori, mulai dari apa itu pemilu, pemilih pemula, warna kertas suara itu apa saja, ada berapa kertas suara, itu akan dijelaskan di tahap sesi yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat film terkait dengan pemilu, begitu. Waktunya kurang lebih ada 1 jam, nanti kita akan lihat di sesi yang kedua. Oke, masih semangat? Saya cek dulu, angkat tangannya, yang angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan dulu. Angkat tangan kanan, sudah semua? Wah, ini yang sini belum ini. Ayo, angkat tangan kanan dulu. Goyang-goyangkan. Wah, ini yang tengah ya belum ini. Ayo, angkat tangan dulu, goyang-goyangkan. Goyang-goyangkan, angkat tangan kanan, goyang-goyangkan. Semakin kencang, semakin kencang. Pegang dagu. Siapa yang pegang kepala? Ayo. Oh, ini belum sarapan ini kelihatannya ya. Oke, baik teman-teman, tanpa panjang lebar akan saya serahkan waktu saya untuk Mbak Intan dan Mas Yoga untuk menjelaskan, untuk masuk pada sesi pertama terkait dengan teori apa itu pemilu, apa itu teknis pemilu dan penyelenggaraannya seperti apa. Tepuk tangan untuk Mas Yoga dan Mbak Intan. Oke, terima kasih Mas Asep atas waktunya. Karena tadi udah dicek konsentrasinya, sekarang kita mau ngapain nih Mas Yoga? Kita di sini mau main-main sama teman-teman dulu. Oke. Saya mau cek soalnya terlebih dahulu. Tadi ada jargonnya ya, Pak. Apa jargonnya? Iya. Pemilu 2024. Satu Ayo, suara untuk perubahan. Ayo ulangi semuanya. Pemilu 2024. Satu suara untuk perubahan. Oke, pada pagi hari ini kami diminta untuk memberikan materi tentang kegiatan pemilu 2024. Jadi nantinya silakan teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau hal-hal yang, oh ini tuh gimana sih Mbak? Silakan nanti ditanyakan saja. Kita di sini belajar bersama-sama. Oke, sepakat teman-teman? Sepakat ya? Oke, sip. Lanjut Mbak Intan. Oke, Mas tolong ditampilin dong. Ya, oke. Yuk, next. Ya, sesuai jargonnya tadi. Berubah. Ini ada 4 gambar. Ada perubahan nggak sejauh ini? Atau kalian udah sekolah di sini 3 tahun? Infrastruktur sekolahnya udah berubah belum? Belum, yakin. Terus ini, kalau kita lihat lebih luas lagi dari skala infrastruktur, sekarang di Solo udah ada 2 flyover dan yang terbaru ada rel yang di atas di Palangjoglo ya. Nah itu salah satu perubahan juga. Terus ada gambar pantai sama gunung. Nah ini tuh bentuk konservasi dari pemerintah. Ini semua perubahan yang ada ini
diawali dari kita memilih siapa yang memiliki kebijakan dan memutuskan kebijakan tersebut. Nah, dari sini nih kita bisa menikmati nanti infrastruktur yang akan lebih baik, terus alam yang terjaga. Nah, itu dimulai dari teman-teman ini, apalagi teman-teman pemilih pemula harusnya lebih melek teknologi. Misal beberapa hari yang lalu saya juga lihat di media sosial tuh ada semacam lembaga yang dia peduli lingkungan, membersihkan sampah di pantai. Nah, itu tuh termasuk salah satu bentuk perubahan juga. Jadi teman-teman dituangkan lagi partisipasinya untuk demokrasi, untuk perubahan yang seperti ini, yang seperti teman-teman lihat. Itu ya. Oke, next. Nah, ini kalau ini lebih tekstual ya teman-teman. Pemilu, gimana Mas Yoga? Pemilu tuh gimana? Singkatnya saja. Nah, apa sih tujuan dari pemilu? Nah, jadi teman-teman tuh menggunakan hak suaranya itu ada keuntungannya buat teman-teman juga. Jadi nggak hanya asal penting nyoblos, penting datang ke TPS, nggak gitu. Jadi intinya ada kegunaan yang harus teman-teman ketahui. Nah, apa sih untuk tadi yaitu perubahan. Ya kan, perubahan ini dalam artian untuk bisa mengetahui siapa calon-calon yang memang layak buat teman-teman. Oh, misalkan si A, si B, si C, saya anggap si C itu lebih baik daripada si B. Ya udah, coblos si C. Kalau misalkan si B lebih baik, ya coblos si B, seperti itu. Jadi intinya adalah teman-teman ini jangan salah memilih nantinya ketika pemilu. Karena apa? Suara teman-teman sangat penting, sangat berguna ketika demokrasi digunakan di Indonesia, seperti itu. Itu Mbak Intan. Oke, jadi pemilih itu sarana pelaksanaan kedaulatan, yaitu suara kita ya. Oke, next Mas. Nah, itu tadi manfaatnya. Kita langsung ke poin 4 aja ya, karena di sini tuh tempat wadah kita ya, berpartisipasi dalam proses politik. Tadi udah di-spill tuh sama Bu Kepala Sekolah. Kapan sih pelaksanaan pemilu? Nah, ayo. ada yang bisa jawab? Silakan acungkan tangan ke sini. Ini Mas juga ada reward loh. Kapan pemilu 2024 dilaksanakan? Ayo, ada Dobras dari kami. Ayo Ajeng Jerry. Angkat tangannya, silakan maju ke depan. Angkat tangannya, silakan maju ke depan. 2-3 orang nggak apa, ayo maju ke depan, maju ke depan. Maju aja. Maju. 1. 3 orang. Ayo Mas. 1 orang, yo. 2 orang lagi, 2 yang orang belakang, lagi. Yang belakang. Ayo 2 orang lagi. Oh, 2, ayo, Mas. Satu lagi. Nggak ada perempuannya nggak ada yang berani. Satu lagi. Ayo. Perempuan cuma diam. Kita ada sesuatu loh. Nggak mau? Yakin nih? Yakin nih, nggak mau nih. Tadi jawabannya udah di-spill loh. Silakan maju. Nih. Oke. Dijawabnya bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Kapan pemilu 2024 dimulai? Tanggal pencoblosan pemilu 2024. Harinya juga dong Mas. Oh ya, harinya betul. Oke, hari. Tadi udah denger jingle pemilu juga kan? Yaudah, oke. Harinya juga. Wah. Ayo apa? Minggu ya. Hari Rabu 14 Februari 2024. Tar. Oh, bareng-bareng ya. Sama-sama ya. Woi, baik. Woi, ayo bareng. Woi. Aku. Yo. 1, 2, 3. Hari Minggu 14 Februari 2024. Ya, betul ya teman-teman ya. Tanggal hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Tepuk tangan ya, buat teman-temannya. Mas Bagus, Mbak Nisa tolong dopresnya si depan ya. Ini ya. Ada sedikit apa ya ini? Snack ya, Mas. Oke, lumayan nih buat nyemil-nyemil. Nanti masih banyak nanti kayak gitu ya. Jadi monggo nanti silakan kalau ada pertanyaan silakan maju ya teman-teman ya. Lanjut Mbak. Oke, Intan. next. Nah, ini tadi itu pemilu tahun 2024 itu Rabu 14 Februari 2024. Terkait sejarahnya sendiri itu kita pertama kali mengadakan pemilu saat masa parlemen yaitu tahun 1950
dan kemudian waktu Orde Baru itu tahun 1971, 1977, 1982, 87, tahun 1992, 1997, dan yang reformasi mulai dari tahun 1999 sampai 2019 terakhir kemarin. Oke, next. Nah, ini yang dibilang Bu Kepala Sekolah tadi, kita tuh tidak hanya memilih presiden ya untuk pemilu 2024. Ada apa saja Mas Yoga? Ada 5 kotak suara. Nah, yang pertama adalah presiden dan wakil presiden. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Tuh. Yang ketiga ada DPR RI. Tuh yang ketiga. Yang keempat ada DPRD Provinsi. Yang kelima, yang terakhir ada DPRD Kabupaten Kota. Ada 5 kotak suara. Jadi nanti teman-teman juga hanya nyoblos presiden tak ya, ada 5 kotak yang akan dicoblos nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Oke, lanjut Mbak Intan. Oke. Sebelum itu, coba deh lihat teman-teman di layar. Ada 5 bentuk surat suara nih. Tapi warnanya beda-beda tuh. Jadi yang untuk presiden itu warnanya nanti surat suaranya abu-abu. Kemudian untuk DPR RI itu ada kuning. Kemudian ada DPRD provinsi itu biru. DPRD kabupaten kota hijau, dan DPD Dewan Perwakilan Daerahnya itu merah. Ini harus diingat-ingat juga ya teman-teman. 5 loh. Jangan hanya 1 nanti yang dicoblos, 5. Yuk, next. Nah, ini syarat-syaratnya. Gimana Mas Yoga nih syarat-syaratnya? Nah, ada ini yang teman-teman ya, ada beberapa syarat dalam bisa mencoblos teman-teman. Jadi teman-teman juga harus tahu nih, tadi yang pertama adalah memiliki KTP atau berusia 17 tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman atau adik tingkat teman-teman yang belum memiliki KTP atau belum berusia 17, kayak ini kan semua kelas 12 nih, berarti sudah bisa mencoblos. Nah kalau teman-teman ada yang kelas 11, kelas 10, itu belum bisa menggunakan hak pilihnya ya. Itu untuk syarat yang pertama, yaitu berusia 17 tahun. Yang kedua, warga negara Indonesia otomatis ya. Jadi kalau warga negara asing tidak boleh mencoblos di TPS. Terdaftar di DPT, kemudian tidak memiliki kesehatan jiwa yang baik, tidak dicabut oleh hak pilihnya, dan bukan anggota TNI atau polisi. Jadi ada beberapa syarat yang dapat digunakan untuk memilih pada tanggal 14 Februari 2024 ya. Jadi kalau di luar syarat-syarat ini tidak boleh menggunakan hak pilihnya, seperti itu. Monggo Mbak Intan. Oke, itu ya syarat-syaratnya. Kemudian next. Nah, ini yang mesti teman-teman ada beberapa yang bingung ya. Kita tuh punya 18 partai untuk pemilu tahun 2024. Jadi tolong dipahami, ini ada 18 partai. Yang nomor pertama itu ada Partai Kebangkitan Bangsa, nomor 2 Partai Gerindra, 3 Partai PDI Perjuangan, 4 Partai Golkar, 5 Partai Nasdem, 6 Partai Buruh, 7 Partai Golkar, 8 PKS, 9 Kebangkitan Nusantara, 10 Hanura, 11 Partai Garuda, 12 Partai PAN, 13 Partai PBB, 14 Partai Demokrat, 15 Partai PSI, 16 Partai Perindo, nomor 17 Partai P3, dan yang terakhir ada Partai Umat. Oke, next. Nih, udah ada 3 gambar lagi nih. Gimana sih cara menjadi warga yang baik, Mas Yoga? Cara yang paling baik adalah menggunakan hak demokrasi atau melakukan pencoblosan. Nah,
cara di sekolahnya juga yang efektif adalah ketika pemilihan ketua OSIS. Nah kan ketua OSIS itu kan tuh coblosan tuh atau pemilihan langsung biasanya di sekolah. Nah itu adalah salah satu contoh kecil demokrasi di tingkat sekolah. Jadi teman-teman sebenarnya sudah melaksanakan demokrasi di tingkat sekolah dimulai dengan pemilihan OSIS. Seperti itu contoh-contohnya. Kemudian ada lagi belajar berkelompok seperti itu. Menggunakan hukum yang tepat dan benar itu adalah cara menjadi warga negara yang baik. Artinya misalkan contohnya kalau teman-teman sudah memiliki SIM tidak boleh naik motor tanpa helm. Nah teman-teman ngeyel nih, alah gur ning kono tok cedak mas, gur ning kono tok pak. Nah itu nggak boleh ya teman-teman ya, akan ditilang oleh polisi. Nah itu bukan warga negara yang baik ya kan. Kalau warga negara yang baik adalah menaati tata aturan hukum yang ada di Indonesia, yaitu sudah diatur dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu ya teman-teman. Monggo Pak Intan. Oke, sekarang yang bawa pulpen atau kertas tolong dikeluarkan. Kita main game lagi ya nih ya. Enggak juga sih. Halo. Enggak. Yuk, udah dikeluarkan. Sekarang karena di sini sebagian besar sudah memiliki KTP dan sudah mendapatkan hak pilihnya. Cara pertama teman-teman mengetahui tentang hak pilihnya sudah aktif belum. Nah itu kita cek di web salah satu web milik KPU ya. Ini dicatat baik-baik ya. Coba next. Nah ini tolong dicatat ya. Nanti sampai rumah silakan dibuka atau nanti waktu istirahat ada kesempatan pegang HP. Coba dicek deh di https://cek-dptonline.kpu.go.id. Semua bawa HP ya di sini ya? Nah, silakan. Enggak bawa? Enggak boleh bawa. Oh. Nanti aja. Nanti aja berarti. Itu ya. Nah, ini nanti enggak hanya kalian ya, tapi Bapak Ibu di rumah, kakak itu diajak juga. Ayo, Mah, Pah, cek dulu. Jadi nanti ketika kalian buka di webnya, cek DPT online ini, kalian diminta memasukkan nomor Indo Keluarga atau NIK ya, yang ada di KTP teman-teman. Itu silakan dicek, nanti akan muncul TPS mana kalian akan memilih. Harusnya sesuai alamat rumah kalian. Jadi nanti udah ada keterangannya, jalan, RT, RW, itu ya. Dicek, bapak ibunya juga diajak, kakak juga diajak. Jadi untuk memastikan hak pilih kalian tuh sudah aktif. Jadi nanti ketika mendekati hari pemilihan itu kalian datang itu udah ada nama kalian tinggal menggunakan hak suara kalian gitu ya. Oke, next. Nah ini teknisnya nih, nanti waktu kalian datang ke TPS kalian udah cek nama kalian ada di DPT online. Nah waktu tanggal 14 gimana Mas Yoga? Tanggal 14 tuh kita datang ke TPS kan Mas? Ya betul. Ini ya teman-teman ya supaya nanti pemilih pemula tahu nih, oh nyoblosnya itu gimana sih gitu kan. Jadi nanti ibaratnya teman-teman nggak tersesat ya ketika nantinya di TPS ya. Nah jadi gini, teman-teman nantinya ketika datang ke TPS akan mendapatkan undangan sebelumnya H-1. Undangan ini diberikan oleh KPPS atau bisa disebut adalah yang mengurusi pencoblosan di tingkat TPS seperti itu. Nah nanti undangan ini teman-teman bawa bersama dengan KTP teman-teman bawa bersama dengan undangannya itu. Nanti datang ke TPS yang sudah mendapatkan undangannya, ada nomor TPS-nya itu. Misalkan undangannya di nomor 1, undangan TPS 1 seperti itu. Nah nanti teman-teman mencoblosnya di TPS 1. Jangan di sampingnya atau di TPS 2 karena teman-teman nggak bisa seperti itu. Nah ketika teman-teman sudah sampai ke lokasi, sudah datang seperti itu. Nah, nanti teman-teman menemui KPPS-nya atau orang yang bertanggung jawab terhadap pemilihan di tingkat TPS itu. Setelah itu, teman-teman akan diminta untuk absen. Absen dulu nih, namanya ditulis nih. Nama Pratama Yoga seperti itu, tulis seperti itu. Nah, nanti setelah itu diminta menunggu. Setelah menunggu, teman-teman akan dipanggil namanya dan akan diberikan surat suaranya.
surat suara ini tadi kan jumlahnya 5 kan. Nah 5 tadi setelah itu nanti masuk ke dalam bilik, kemudian dicoblos satu-satu seperti itu. Nah mencoblosnya itu hanya sekali saja ya teman-teman ya, jangan 2 kali atau 3 kali atau 4 kali, cukup sekali saja. Karena akan membuat surat suaranya menjadi rusak dan tidak bisa digunakan atau hak suara teman-teman menjadi hilang. Jadi jangan mencoblos lebih dari 1 kali, cukup sekali saja, oke? Gitu teman-teman ya. Oke, next. Ya. Nah, setelah tadi teman-teman udah datang ke TPS, itu perhatikan juga cara kalian memilih atau waktu mencoblosnya itu. Karena jangan sampai kalian udah datang ke TPS, tapi suara kalian tidak sah. Kan sayang, satu suara kalian itu berharga untuk menentukan arah perubahan negara nih, ya kan? Oke, next. Nah ini nih untuk kertasnya, surat suaranya dari presiden dan wakil presiden. Jadi yang dicoblos itu nomor urut, nama salah satu paslon atau gambar partai politik atau partai yang di bawahnya. Itu yang akan dinilai sah. Kalau di luar itu semua berarti tidak sah nanti suaranya. Tuh ya. Jadi ingat-ingat ada 4 titik tuh di gambar, nomor urut sama gambar partainya. Oke, next. Nah, ini berlaku untuk DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Sama halnya presiden tadi bisa di gambar partainya, tapi ini nanti kalau di gambar partai akan masuk ke suara partai. Soalnya kan kita punya banyak kandidat nih di DPR, DPRD provinsi. Nah itu kalau alangkah baiknya kalian langsung pilih aja di nomor urut calon DPRD provinsi kota atau DPR RI, itu ya. Oke, next. Nah, ini untuk DPD juga sama ya, ada 4 titik. Tapi yang nomor 3 itu miris ya, pas banget di garis. Jadi kalau bisa di tengah aja lah, nanggung, ngapain di pinggir-pinggir. Tengah ya, langsung yang mantep, langsung di partainya, gambar orangnya boleh, itu ya. Oke, terus next. Nah ini gimana Mas Yoga ini? Ini suatu masalah yang harus disikapi nih Mas Yoga. Sebelum ini saya kasih kuis dulu. Silakan kalau ada yang berani maju 3 orang. Kayak tadi 3 orang ayo maju ke depan. Saya kasih pertanyaan nanti. Tentang ini, tentang money politik. Ayo silakan 3 orang. Angkat tangan. Ayo maju Ayo, siapa yang berani maju? Ini jawabannya udah ada di depan. Tinggal baca nih. Ayo, teman-teman, ada yang berani? Tidak ada yang berani tentang money politik nih. Mana ya, atau mau menyuarakan? Enggak apa-apa, ayo. Ada, silakan maju depan, enggak apa-apa. Maju depan. 1. Ayo. Nah, ini. Ayo 2. Harus berani nih. Ayo, enggak apa. Yang lainnya, ayo yang lainnya. Satu lagi perempuan, nih. oke. 3 orang perempuan ya, sudah ya, cukup ya, oke. Wih, beri oplos dulu dong buat teman-temannya yang maju ke depan. Nih. Sebelumnya, perkenalan dulu namanya dulu. Namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Amanda dari 12 IPS 1. Amanda. Iya. Saya Iho dari 12 IPS 1. Saya Bima dari 12 MIPA 3. Pertanyaannya adalah teman-teman berikan argumentasinya. Menurut teman-teman sendiri itu apa sih money politik itu? Ataukah itu diperbolehkan atau tidak? Money politik, silakan. Menurut teman-teman aja, nggak apa-apa. Saya dulu. Ya, silakan. Money politik itu ketika suatu tindakan dari salah satu pasangan baik legislatif maupun eksekutif ketika dengan cara persuasif melalui uang. Nah,
Jadi memberikan uang ya kepada warga gitu ya contohnya. Pada warga dengan tujuan untuk memilih paslon tersebut. Oke, lanjut. Apa menurut Mas? Apa iya? Oke, kalau menurut saya money politik itu adalah politik yang kayak kita itu kayak memberikan sebuah uang gitu untuk tujuan kepada rakyat supaya untuk mensejahterakan rakyat, sehingga nanti ketika rakyat akan memilih sebuah anggota itu rakyatnya akan jadi bisa sejahtera. Oke, jadi kalau misalnya menurut saya seperti udah yang dijelasin sama teman-teman sebelumnya, money politik tuh bisa kayak memberikan barang ataupun dalam bentuk uang gitu ya kepada masyarakat supaya mereka itu mau milih si calonnya itu. Nah, tapi emang nggak bisa dipungkirin kalau misalnya money politik ini bakalan ada terus gitu loh. Tapi seharusnya money politik ini bisa dibilang agak nyeleweng dari etika pemilu yang ada, yang kita tahu kan diajarin lu berjudil ya. Jadi kalau misalnya kita diajakin milih dan sebagainya itu kan udah apa ya, ngajak-ngajakin temen gitu, harusnya kan jangan kayak gitu kalau bisa. Terima kasih, tepuk tangan teman-teman. Mas bagus, kasihkan hadiahnya. Enggak? Oh ya. Silakan duduk kembali teman-teman, silakan duduk kembali. Nih, luar biasa, ini pada belajar atau gimana sih kok jawabannya sangat wow ya Mas Jaga? Pintar-pintar sekali ya nih SMA Regina Pacis ya nih ya, jadi salah satu SMA favorit ya kan di Jawa Tengah, oke ya, salah satunya di Kota Solo. Ya. Tadi sudah sudah mendengarkan ya dari teman-teman ya, apa sih tentang money politik ya kan? Ya intinya adalah tentang pemberian uang, pembelian benda kepada masyarakat untuk minta dicoblos, ya itu disebut dengan money politik seperti itu. Nah, terus gimana sih caranya untuk mengatasi money politik? Nah ini penting teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nantinya, terutama pemilih pemula, ketika nantinya teman-teman berada di wilayah, biasanya sering disasar oleh parpol. Karena apa? Karena suara teman-teman tadi yang dibilang oleh MC, 50% berasal dari pemilih pemula. Artinya teman-teman semua inilah yang akan menentukan masa depan Indonesia. Jadi kalau disuap atau diberikan harta benda seperti itu sangat bisa sekali di bagian pemilih pemuda. Jadi yang tua-tua kayak saya, kayak Mbak Intan itu sudah nggak mungkin disuap. Yang disuap itu adalah teman-teman ini yang masih berusia muda, masih ibaratnya aku sok milih sopo ya, aku sok menyoblos pora ya, masih istilahnya masih galau atau masih bimbang. Nah, orang-orang yang seperti itu akan mudah dihasut untuk dikasih uang harta benda. Nah, ini ya. Jadi solusinya adalah teman-teman adalah kalau misalkan diberikan jangan ditolak, tapi jangan dipilih. Itu solusinya. Misalkan memang orang itu diberikan diambil enggak apa-apa, tapi jangan dipilih. Karena apa? Karena suatu hari nanti orang yang memberikan itu akan menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk kedepannya, seperti itu. Karena berarti sudah satu orang seleksi sudah selesai nih. Dia itu tidak pantas menjadi pemimpin Indonesia. Jadi jangan dipilih seperti itu. Itu adalah salah satu caranya ya. Jadi enggak apa-apa kalau misalnya, tapi jangan dipilih. Karena apa? Karena orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak pantas untuk memimpin Indonesia. Seperti itu. Atau kalau misalkan teman-teman pengen bener-bener anyel tenan karo orang itu sudah saya tak balikan aja nggak apa-apa. Jadi itu hak teman-teman. Artinya teman-teman menerima atau menolak itu adalah hak teman-teman. Caranya adalah jangan memilih pasangan tersebut seperti itu. Itu dari saya Mbak Intan. Monggo. Oke, jadi tentang money politik ya. Sini tuh misal kalian menemui kasus seperti tadi ya teman-teman. Itu alangkah baiknya teman-teman tuh melaporkan ya, karena kita udah jelas peraturannya ada di UU nomor 7 tahun 2017 itu yang mengatur tentang pemilihan, termasuk adanya tindak money politik. Itu nanti dampaknya tuh bisa dipenjara bagi yang melaksanakan, terus denda. Selain itu dampaknya ke pemerintah juga akan menimbulkan pemerintahan yang korup. Imbasnya lagi, lebih parahnya lagi,
itu nanti pelayanan publik juga jadi akan buruk. Nggak tercapai itu tadi yang di slide pertama, kalau ada money politik. Selain itu, kejahatannya itu nggak hanya money politik loh, termasuk yang tadi di spill sama Bu Kepala Sekolah, ada tentang berita hoax. Aku mau tahu nih, pendapat teman-teman tentang berita hoax. Mbak Nisa, snacknya masih banyak kah? Oke, aku mau perwakilan dari sisi kanan dan kiri, masing-masing 5 orang. Orang nih, banyak ini. 5 ini mudah orang. loh tentang hoax. 5 orang, Kalian yo. boleh nih bercerita. Ayo. 5 orang. Maju. Ayo, ini udah 2. Sebelah kiri saya. Ayo, yang cewek dong. Cowok juga boleh. Ayo. 5 nih. Tangguh renteng. Ayo 5 orang yo, ini banyak nih. Jangan nunjuk, ayo. Maju, yang berani. Nggak apa-apa. Ayo. Baru 3. Kita baru dapat 3 orang pemberani. Ayo. Ini di sini juga forum untuk kalian mengemukakan aspirasi kalian ya. Ayo, sekalian aja. 3 doang nih. Cuma cowok semua lagi. Mana nih cewek-ceweknya? Yang 2 orang nggak ada yang berani nih? 2 orang? 2 orang lagi? Ayolah. Kita naungan. Ayo. Nggak apa-apa, ini Nih. cuma Adik cantik pakai maju, pita diminta nih. maju, nggak di Kalian udah meriah loh. Ayo maju. Berdua boleh. Nggak apa-apa. Nggak, pertanyaannya nggak masuk. Tuh, ayo. Nggak apa-apa, jangan tunjuk-tunjuk. Bertiga boleh. Nggak apa-apa. 4 juga boleh. Semua satu deret ini juga boleh. Nggak apa-apa, ayo. Itu loh temen-temennya udah nungguin loh. Nggak sabar. Yakin nih cuma 3 orang? Gimana? Nih berani satu. loh. Yo, satu lagi nggak ada nih. Ada satu lagi. Kok cowok semua nih, ceweknya mana nih? Ceweknya Cewek mana dong, nih? partisipasi perempuan nih. Kalian, para perempuan itu harus bisa buat perubahan. Ayo, tunjukkan keberanian kalian. Udah, gimana Mas Yoga? Oke, ini aja? Oke. Yuk, next. Slide-nya. Ini ada tentang hoax. Nah, dari 2 gambar ini, pilih salah satu. Gimana cara kalian bijak dalam bermedia sosial di masa pemilu ini? Mau siapa dulu? Boleh. Udah ada jawabannya tuh dari 2 gambar itu aja. Nggak ada ya? Bebas. Ini nggak. Iya. Caranya. Cara bijak bermedia sosial. Ya. Caranya menyaring dulu semua informasi yang kita terima, kalau itu benar baru boleh kita sebarkan. Oke, menyaring informasi. Boleh. Yuk, lanjutnya. Kalau menurut saya sih caranya itu bisa banyak. Ya. Antara enggak nyari informasinya itu disaring dulu atau enggak mencari informasi dari tempat informasi yang udah sumbernya itu yang terkenal habis itu sudah terpercaya. Atau enggak juga bisa nanya kayak teman-teman gitu atau enggak lihat di TV karena kan biasa di TV kan udah terpercaya gitu. Ya, oke, berarti mengklarifikasi informasi. Oke. Boleh. Wah, mantap nih. Wah, yang menang duluan. Oke, nggak apa-apa Mas Nanda, gimana? Menurut saya caranya itu kayak agak deket. Oh, nanti nyanyinya nanti. Iya ya, boleh. Menurut saya itu caranya ada banyak sih, kayak
kalau informasi yang keluar itu baik atau berguna atau untuk kita ke depannya kita ambil. Cuman kalau itunya tidak baik, ya sudah dibuang aja, ditutup. Di stop gitu ya. Kok ini beritanya kok meragukan. Oke, gimana? Kalau menurut saya dalam bijak bermedia sosial selama masa pemilu itu ada beberapa pilihan ya. Kalau misalnya teman-teman ingin mendukung salah satu partai atau salah satu pihak, teman-teman bisa nge-follow atau mencari akun-akun resmi dari kandidat terkait. Soalnya saat ini saya sering menemukan beberapa akun-akun fanbase lebih tepatnya yang sering menggembar-gemborkan berita yang cukup dilebih-lebihkan, dihebohkan. Itu kan tentunya sangat menyebarkan berita bohong juga. Dan kalau teman-teman lihat berita tersebut, lebih baik teman-teman melihat dulu datanya atau beritanya di sumber-sumber berita yang terpercaya. Mencari sumber terpercaya. Beri aplaus dulu dong buat teman-teman kalian. Tunggu dulu. Ya, seperti yang teman-teman di depan ini sudah sampaikan ya, mana ada contoh kasusnya loh. Nah, ya betul. Jadi caranya kita bijak dalam bermedia sosial itu ketika kita menerima informasi, dicari dulu itu sumber datanya sudah betul atau tidak. Terus siapa yang menyebarkan, atas dasar apa itu beritanya disebarkan. Karena sekarang kejahatan media sosial, duduk dulu udah kan? Boleh duduk. Terima kasih ya. Jadi apalagi sekarang tuh yang marak nih, terutama mungkin di grup Bapak Ibu juga ada, terkait aplikasi berbentuk tentang pemilu. Nah itu juga patut diwaspadai, atau link-link itu. Jadi kalau misal itu bukan link pemerintah atau linknya kok aneh, terlalu panjang, nah itu patut dicurigai ya. Jadi pandai-pandai memfilter informasi terutama di masa pemilu. Oke, next. Udah selesai materinya. Udah pinter-pinter semua nih. Oke Mas Yoga? Sebelum itu adakah yang mau ditanyakan tentang apa yang sudah kami jelaskan? Silakan kalau ada, maju ke depan dulu, maju ke depan. Yang mau tanya silakan maju ke depan. Monggo. Ya. 1, 2. Sudah 2 orang dok? Ada lagi? 3? Oke. 3 orang ya? 4 orang? Oke, 4 orang. Nah, sebelum itu perkenalan dulu diri. Tadi lagi ya, perkenalan diri lagi. Saya Lovely dari 12 IPS 1. Saya Brigida dari IPS 2. Saya Bima dari MIPA 3. Nama saya Amadis dari IPA 4. Satu-satu ya, yang tanyakan apa dulu dari Kak Lovely? Ya, jadi apakah KPU menyediakan wadah atau kayak tempat di mana kita para pemuda yang baru pertama kali pemilu dapat mengerti lebih dalam latar belakang dari parpol-parpol itu sendiri. Soalnya tadi kan seperti yang dijelaskan itu kan sekitar ada 24 partai politik ya. Dan itu kan kita harus memilih dari salah satu dari mereka, dan kita belum maksudnya kayak terlalu asing untuk belajar lebih dalam. Apakah KPU menyediakan tempat untuk kami memahaminya lebih lanjut? Terima kasih. Oke, jadi ini untuk mewakili teman-teman yang domisilinya non Solo seperti saya sendiri. Kita kan untuk memilih itu kan diperlukan KTP dan ada surat undangan untuk memilih. Nah, jika kami yang misalnya perantau yang datang ke Solo, terus kami bukan domisili Solo dan nggak punya KTP Solo, gimana kami bisa memanfaatkan atau menggunakan hak suara yang kami miliki? Seperti itu. Makasih. Oke. Jadi kita kan sering lihat di lini masa kalau nanti paslon A kalah di putaran pertama. Nah, yang dimaksud dengan putaran kedua di pemilu itu bagaimana dan teknisnya seperti apa? Kalau pertanyaan dari saya, karena pemilih pemula biasanya kan tidak terlalu mengenal kandidat-kandidat legislatif secara perseorangan itu ya, kebanyakan milih ke partainya. Nah pertanyaan saya itu, kalau misalnya
pada milih partai, nanti menentukan nama-nama yang terpilih masuk ke dalam badan legislatif itu bagaimana caranya, lalu bagaimana cara menentukan kursi yang diterima oleh tiap-tiap partai di tiap-tiap tingkatannya, begitu. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman Regina Pajus, pertanyaannya sangat mendalam ya ini, panjang teorinya. Ya silakan, Mas Bagus masih ada snacknya atau tidak? Habis ya? Masih ya, monggo silakan dikasih teman-teman. Ya, saya bantu jawab dulu ya Mas Yoga. Tadi terkait gimana sih caranya kita tahu partainya, termasuk calon legislatifnya itu siapa aja. Nah, itu sebenarnya kalau kalian mengunjungi web di KPU, itu ada ya teman-teman. Di bagian pengumuman di web KPU ada. Tapi kalau kalian kan generasi udah Gen Z ya, buka aja di IG-nya kita. Tadi ada slide terakhir, ppk.banjarsari 2024, silakan di follow ya. Itu nanti akan memuat beberapa informasi terkait pemilu, termasuk calon-calon legislatif. Karena kita udah mengumumkan ya Mas Yoga, calon legislatifnya siapa aja. Nah itu ada. Silakan kalian profiling, jadi intel sebentar ya, profiling terkait caleg gitu ya. Jadi untuk pertanyaan pertama dan nomor 2 sudah ya, nomor 3. Oke Mas Yoga, gimana nih yang keluar Solo dan putaran kedua? Iya, ini saya ulangi ya, jadi adakah untuk mencari tahu nama-nama parpol atau nama-nama calonnya, yaitu di info.pemilu.go.id, info.pemilu.go.id, itu bisa dicek ya. Di situ nanti ada nama-nama calon dewan-dewannya. Nah, yang di Solo sendiri itu ada di Dapil kita Banjarsari, ada di Dapil 3 dan Dapil 4. Itu. Kemudian tentang yang tidak domisili ya, caranya adalah dengan menggunakan DPTB dan juga DPK. Oke, saya jelaskan satu-satu ya, DPTB, DPK. DPTB itu adalah singkatan dari daftar pemilih tambahan. Kalau DPK adalah daftar pemilih khusus. Nah, DPTB ini digunakan buat teman-teman yang lokasinya dia itu terdaftar sebagai pemilih. Nah, tadi kan sudah dia cek DPT online nih. Oh, saya itu orang Sukoharjo. Ya kan, orang Sukoharjo misalkan dia itu terpilih menjadi pemilih untuk di Sukoharjo. Besok Februari, aku bosen nih pengen dolan ning Solo tanggal 14 Februari. Itu diperbolehkan untuk mencoblos di Solo. Nah, nanti bilang kepada PPS-nya, Pak, Bu, Mas, Mbak PPS, saya mau mencoblos di Solo tanggal 14 Februari. Datang ke kelurahan ya, datang ke kelurahan yang mau digunakan untuk mencoblos. Datang ke kelurahannya, ketemu dengan kelurahan, itu bilang, Pak, Bu, saya mau mencoblos di sini besok tanggal 14. Nah, itu silakan boleh. Itu juga untuk yang masyarakat tidak domisili di sini, kalau mau mencoblos caranya seperti itu juga. Pada bapak ibunya misalkan, dia kerja, misalkan dia mau bekerja besok di di Arab Saudi tanggal 14 Februari. Nah, di sana lapor kepada panitia pemilihan luar negeri. Nanti akan dibuatkan surat DPTB. Seperti itu gampangannya, nggih, teman-teman. Nah, itu tentang DPTB. Nah, yang kedua ada yang namanya DPK tadi yang jelaskan. Nah, kalau DPTB itu sudah terdaftar ya. Kalau DPK itu belum terdaftar misalkan saya cek DPT online. Nama saya tidak ada di situ, padahal saya sudah punya KTP, umur saya 17 tahun, saya bukan polisi, bukan TNI. Nah, itu boleh langsung datang ke lokasi TPS dan memberikan hak pilihnya dengan menggunakan KTP saja. Itu syaratnya tidak terdaftar di cek DPT tadi ya. Syaratnya itu tidak terdaftar di cek DPT online. Jadi ngeceknya itu dicek DPT online seperti itu. Jadi yang perbedaannya, kalau yang DPTB harus cek DPT online dulu, kalau DPK tidak tidak perlu terdaftar. Seperti itu, oke? Enggak, Mbak Intan. Oke. Itu nomor 1 dan 2 udah terjawab ya. Terus yang tadi menentukan suaranya itu masuk ke jika memilih di
partai suaranya masuk ke siapa gitu kan. Nah itu nanti yang menentukan adalah partainya sendiri, jadi bukan dari KPU ya. Makanya tadi alangkah baiknya jika menggunakan hak pilih untuk calon legislatif itu langsung ke nama yang dipilih saja. Karena kalau di partainya ya sudah masuk ke partai dan yang menentukan partainya. Terus terakhir ada tadi tentang putaran kedua. Jadi putaran kedua itu dilaksanakan apabila ada tidak ada salah satu calon presiden atau wakil presidennya itu yang memiliki suara lebih dari 50%. Jadi nanti ada putaran kedua. Jadi misal suara 1 dan 2 tertinggi itu ada sekitar 30 dan 30. Nah, yang sisanya kan kecil. Nah, itu nanti yang suaranya 2 terbanyak itu akan ada putaran kedua. Itu betul kan Mas Yoga? Betul sekali Mbak Intan ya. Oke, itu ya. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Udah? Yakin? Mumpung kita masih ada di sini loh. Tentang pemilu nih. Oh, langsung senyap. Ya, cukup Mas Yoga? Ya. Oke. Itu teman-teman sudah tidak ada yang menanyakan ini? Kalau gitu saya mau bertanya gantian kalau gitu. Apa namanya? Masih ada nggak Mbak Nisa? Masih ya? Masih banyak. Oke. Apa namanya yang pertama tentang apa namanya jumlah surat suara ya, jumlah surat suara nantinya pada saat pencoblosan. Silakan kalau ada satu orang maju ke depan, maju orang atau depan yang ada tadi ada berapa? Ayo silakan maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan aja, maju ke depan. Maju aja, maju aja, maju. Maju ke depan, maju ke depan. Satu orang, satu orang, satu orang, satu orang. Ayo Dek. Nggak apa-apa, dapat lagi boleh. Oh ini ada, udah. Namanya Anya, kelas 12 MIPA 1. Ada berapa surat suara? Ada 5. Apa saja? Ya, apa saja? Apa Mbak, dibantu kok sama Mas Yoga. Presiden dan wakil presiden. Ya, betul. Satu. DPD, Ya. DPRD. DPRD Kabupaten Kota. Ya. DPR sana. Terus satunya apa? Oh, DPR RI Provinsi. Presiden dan wakil presiden, ya. DPD, DPRD, RI, oh ya DPR RI, DPR RI, kemudian provinsi, sama kota. Kabupaten kota. Nah itu ya, pakai tadi RI, kabupaten kota, sama provinsi, itu ya. Ya. Mbak ini agak banyak boleh Mbak, pendukungnya tuh di sana banyak loh Mbak Nisa. Yang ngasih jawaban tuh bocoran di sana loh. Dikasih lagi nggak nih yang mau kasih bocoran ya? Karena ini mohon maaf karena sudah mau dilanjutkan dengan film ya teman-teman ya. Jadi mungkin setelah ini kita akan menutupnya Mbak Intan. Tutup. Oke. Sudah nonton film habis ini. Cukup sekian materi dari saya dan Mas Yoga. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Dan jangan lupa ya, gunakan hak pilihnya Rabu 14 Februari 2024. Yuk tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, kami kembalikan kepada MC ya. Monggo MC-nya. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan kita informasi yang cukup banyak dan kita bisa tahu ya, kalau ternyata yang kita pilih itu bukan cuma hanya presiden dan wakilnya, tapi juga ada DPR, DPD dan segala macamnya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita akan menonton film yang akan diputarkan supaya kita bisa lebih memahami lagi nih gimana nanti kita bisa memilih di tahun depan. Oke, selamat menyaksikan teman-teman.